Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat kelas 5. Selamat datang di channel Cikgu Mislahuddin. Kali ini kita akan belajar tema 4, subtema 3, pembelajaran yang keempat. Sebelum belajar, ayo kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberi kemudahan dan pemahaman dalam belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak hebat, mari kita simak tujuan pembelajaran berikut ini. Nah, sekarang kalian coba buka buku siswa kalian halaman 117 sampai 118. Ayo kita membaca terlebih dahulu apa yang ada dalam buku siswa tersebut. Kalian perhatikan ya, kalian simak baik-baik. Perbedaan adat pernikahan merupakan contoh perbedaan budaya. Pengenalan budaya daerah dengan daerah lain terjadi karena adanya interaksi antar warga masyarakat. Interaksi antar warga masyarakat terjadi dalam berbagai bidang seperti sosial dan ekonomi. Interaksi antar warga masyarakat terjadi karena beberapa faktor seperti berikut. Yang pertama, karena faktor perbedaan kandungan sumber daya alam pada setiap daerah. Perbedaan kandungan sumber daya alam jelas akan memengaruhi kegiatan produksi pada daerah bersangkutan. Daerah dengan kandungan sumber daya alam cukup tinggi akan dapat memproduksi barang-barang tertentu dengan biaya relatif murah dibandingkan dengan daerah lain yang memiliki kandungan sumber daya alam yang lebih rendah. Kondisi ini mendorong pertumbuhan ekonomi daerah bersangkutan menjadi lebih cepat. Sementara itu, daerah lain yang memiliki kandungan sumber daya alam lebih kecil hanya akan dapat memproduksi barang-barang dengan biaya produksi lebih tinggi, sehingga daya saingnya menjadi lemah. Faktor yang kedua adalah perbedaan kondisi demografis. Perbedaan kondisi demografis adalah perbedaan tingkat pertumbuhan dan struktur kependudukan, perbedaan tingkat pendidikan dan kesehatan, perbedaan kondisi ketenaga kerjaan, dan perbedaan dalam tingkah laku dan kebiasaan, serta etos kerja yang dimiliki masyarakat daerah bersangkutan. Kondisi demografis ini dapat memengaruhi ketimpangan pembangunan antar wilayah, karena hal ini akan berpengaruh terhadap produktivitas kerja masyarakat pada daerah bersangkutan. Daerah dengan kondisi demografis yang baik akan cenderung memiliki produktivitas kerja yang lebih tinggi. Hal tersebut akan mendorong peningkatan investasi yang selanjutnya akan meningkatkan penyediaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi daerah bersangkutan. Sebaliknya, bila suatu daerah yang kondisi demografisnya kurang baik, maka dapat menyebabkan rendahnya produktivitas kerja masyarakat setempat. Hal tersebut akan menimbulkan kondisi yang kurang menarik bagi penanaman modal, sehingga pertumbuhan ekonomi daerah bersangkutan menjadi lebih rendah. Faktor yang ketiga adalah kurang lancarnya mobilitas barang dan jasa. Kurang lancarnya mobilitas barang dan jasa dapat pula mendorong terjadinya peningkatan ketimpangan pembangunan antar wilayah. Mobilitas barang dan jasa ini meliputi kegiatan perdagangan antar daerah dan migrasi, baik yang disponsori pemerintah atau transmigrasi maupun migrasi spontan. Alasannya, apabila mobilitas tersebut kurang lancar, maka kelebihan produksi suatu daerah tidak dapat dijual ke daerah lain yang membutuhkan. Demikian pula halnya migrasi yang kurang lancar, menyebabkan kelebihan tenaga kerja suatu daerah tidak dapat dimanfaatkan oleh daerah lain yang sangat membutuhkannya.
Akibatnya, ketimpangan pembangunan antar wilayah akan cenderung tinggi karena kelebihan suatu daerah tidak dapat dimanfaatkan oleh daerah lain yang membutuhkannya, sehingga daerah terbelakang sulit mendorong proses pembangunannya. Faktor yang berikutnya adalah konsentrasi kegiatan ekonomi daerah atau wilayah. Terjadinya konsentrasi kegiatan ekonomi yang cukup tinggi pada wilayah tertentu jelas akan memengaruhi ketimpangan pembangunan antar wilayah. Pertumbuhan ekonomi daerah akan cenderung lebih cepat pada daerah dengan konsentrasi kegiatan ekonomi yang cukup besar. Nah, faktor yang kelima adalah alokasi dana pembangunan antar daerah. Alokasi investasi pemerintah ke daerah lebih banyak ditentukan oleh sistem pemerintah daerah yang dianut. Bila sistem pemerintahan daerah yang dianut bersifat sentralistik, maka alokasi dana pemerintah akan cenderung lebih banyak dialokasikan pada pemerintah pusat, sehingga ketimpangan pembangunan antar wilayah akan cenderung tinggi. Sebaliknya, jika sistem pemerintahan yang dianut adalah otonomi atau federal, maka dana pemerintah akan lebih banyak dialokasikan ke daerah, sehingga ketimpangan pendapatan akan cenderung rendah. Alokasi dana pemerintah yang antara lain akan memberikan dampak pada ketimpangan pembangunan antar wilayah adalah alokasi dana untuk sektor pendidikan, kesehatan, jalan, irigasi, dan listrik. Semua sektor ini akan memberikan dampak pada peningkatan produktivitas tenaga kerja, pendapatan per kapita, dan pada akhirnya dapat meningkatkan pergerakan ekonomi di daerah tersebut. Berdasarkan faktor pendorong terjadinya interaksi antar warga masyarakat dalam berbagai bidang, dapat dipahami pengaruh interaksi terhadap pembangunan di segala bidang. Tentu saja, interaksi yang terjadi bertujuan untuk meningkatkan pembangunan di berbagai bidang tersebut. Dengan demikian, kepentingan masyarakat yang belum bisa terpenuhi di daerah yang satu akan bisa terpenuhi dengan berinteraksi dengan masyarakat daerah lain. Jadi, interaksi yang terjalin untuk menutupi kekurangan masing-masing, sehingga pada akhirnya semua kebutuhan akan bisa terpenuhi dengan baik. Taraf kemampuan ekonomi tiap-tiap daerah pun akan meningkat. Meningkatnya kemampuan ekonomi tiap-tiap daerah akan memengaruhi pemenuhan terhadap kebutuhan sosial dan budaya tiap-tiap daerah. Yang pasti, pegang teguh budaya masing-masing, jangan sampai budaya daerah luntur akibat interaksi sosial. Nah, berdasarkan bacaan tersebut, coba kalian buat kesimpulan tentang pentingnya interaksi antar warga masyarakat terhadap pembangunan di segala bidang. Tuliskan dalam kolom yang ada pada buku siswa kalian masing-masing. Tepat sekali, kesimpulan yang bisa kita ambil adalah bahwa interaksi antar warga masyarakat dapat meningkatkan pembangunan di segala bidang. Dalam bidang budaya, masyarakat dapat mengenal budaya daerah yang satu dengan budaya daerah yang lain, sehingga memperkaya wawasan Nusantara dan kebudayaan nasional. Dalam bidang sosial, dengan interaksi masyarakat dapat memenuhi kodratnya sebagai makhluk sosial, yaitu dalam kegiatan tertentu, manusia membutuhkan manusia lain untuk memenuhi hidupnya. Sedangkan dalam kegiatan ekonomi, masyarakat dapat bekerja sama untuk meningkatkan taraf hidupnya sehingga tercapai kesejahteraan sosial. Nah, selanjutnya mari kita amati pembangunan ekonomi di daerah pantai dan juga di daerah pegunungan. Menurut kalian, apakah ada perbedaan antara pembangunan di daerah pantai dan juga pembangunan di daerah pegunungan? Nah, betul sekali bahwa pembangunan di daerah pantai meliputi pelestarian terumbu karang, pelestarian hutan bakau, melakukan modernisasi peralatan penangkap ikan, membangun tempat pengolahan ikan, serta membangun sarana pariwisata pantai. Sedangkan upaya pembangunan ekonomi di daerah pegunungan meliputi
membangun bendungan dan waduk, melakukan peremajaan tanaman perkebunan, melestarikan hutan pegunungan, memperbaiki jalan di daerah pegunungan, serta membangun sarana wisata. Nah, jadi ada beberapa poin persamaan dan juga ada perbedaan antara pembangunan ekonomi di daerah pantai dan juga di daerah pegunungan. Kalian bisa menambahkannya lagi apabila menemukan upaya pembangunan ekonomi yang lainnya. Nah, sekian pembelajaran kali ini. Jangan lupa memakai masker, menjaga jarak, dan sering-sering mencuci tangan. Bersama kita lawan corona.